Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Laksito selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan sistem terintegrasi 1 beserta kakak asisten dosen dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, kami dari kelompok B6 yang beranggotakan saya, Maria Agatha Mary, Oy Wilson Nugraha, dan B. Arvindo Farel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan pleno kami mengenai perancangan produk Garuda Taman. Nah, di sini merupakan outline dari presentasi kami berupa unit 1 hingga unit 7. Yang pertama yaitu unit 1, pengkajian potensi permintaan. Nah, produk kami yang kami pilih yaitu produk Garuda Taman yang merupakan salah satu alat kebersihan yang berfungsi untuk menyapu sampah dedaunan. Nah, berikut ini merupakan 10 alternatif produk yang kami pilih, dan selanjutnya kami memilih 4 alternatif produk, yaitu produk 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini terdapat segmentasi pasar, yaitu berupa faktor geografis, faktor demografis, faktor psikografis, dan faktor perilaku. Faktor geografis yaitu Indonesia adalah negara agraris dan memiliki luas hutan sekitar 39.549.477 hektar. Kemudian Indonesia menghasilkan banyak sampah daun yang didapat dari data SIP-SN. Kemudian dari faktor psikografis ditujukan kepada orang yang berkeinginan atau rumah tangga yang mempunyai taman. Kemudian dari faktor perilaku ditujukan kepada pengguna berat seperti petugas kebersihan taman, rumah tangga, sekolah, dan juga rumah sakit. Nah, di sini merupakan analisis kompetitor dari produk varian pertama. Dan kemudian ini merupakan analisis kompetitor dari varian produk kedua. Ini merupakan analisis kompetitor di varian produk ketiga. Dan ini merupakan analisis kompetitor varian produk keempat. Nah, di sini populasi yang kami dapatkan dari data sekunder, yaitu populasi sekolah di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dan juga populasi universitas di Indonesia, dan populasi petugas kebersihan di Indonesia. Kemudian, ini merupakan perhitungan tendensi sentral dan tendensi sebaran dari data primer dan juga data sekunder. Data primer ini didapatkan dari kuesioner berupa usia, domisili asal, domisili saat ini, material, produk yang sesuai dengan kebutuhan, dan produk yang paling nyaman. Kemudian, data sekunder itu didapatkan dari data sebelumnya tadi, yaitu populasi sekolah, universitas, dan petugas kebersihan. Di sini kami juga menghitung parameter berupa min, modus, dan standar deviasi, range, simpangan. Kemudian dilakukan penentuan jumlah sampel dengan rumus Slovin yang didapatkan 100 responden. Kemudian dari 100 responden itu kami mendapatkan data dari kuesioner yang kami sebar. Nah, berikut ini merupakan contoh rekap data dari responden. Nah, di sini terdapat diagram yang menunjukkan bahwa produk terpilih yaitu produk kedua dengan persentase 55%. Nah, kemudian ini merupakan analisis PLC atau produk life cycle. Nah, di produk kami ini merupakan masuk pada tahap puncak atau maturity stage, yaitu 54 dari 97 responden memberikan jawaban produk 2 paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Kemudian ini merupakan analisis USP, yaitu produk kami dibandingkan dengan produk yang lainnya. Nah, di sini produk kami lebih unggul, yaitu memiliki pegangan garu yang lebih fleksibel dan fiturnya lebih lengkap seperti terdapat penutup garu. Kemudian untuk USP yang untuk perbandingan produk yang kedua itu memiliki fitur yang lebih lengkap dan juga memiliki jangkauan mata garu yang lebih besar. Kemudian perbandingan dengan produk yang ketiga itu fiturnya lebih lengkap, yaitu memiliki penutup garu dan juga material penyusun yang lebih kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perancangan produk fase 1, yaitu gagasan dasar. Next. Oke, pertama kita melakukan brainstorming. Brainstorming ini di mana kita mendapatkan beberapa data yang bisa dilihat pada tabel tersebut, di mana data ini merupakan data yang belum ada pada preferensi konsumen di unit 1 sebelumnya, sehingga kita menambahkan beberapa pembangkitan ide gagasan seperti mata garut dibuat dari bahan material yang kokoh,
memiliki bahan awet, ataupun ujung pegangannya diberi bantalan, ataupun lain-lainnya yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Next. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan brainstorming, kita mendefinisikan objective tree, di mana di sini merupakan pohon tujuan, terdapat 2 primary dan 5 secondary, kemudian 5 secondary tersebut mencabang menjadi beberapa tertiary, di mana pada tertiary juga terdapat kode ya, B1, B2, P1, itu artinya bahwa B1 merupakan dari hasil brainstorming 1, brainstorming 2, kemudian pada kode P itu merupakan preferensi konsumen yang didapatkan dari survei unit 1 sebelumnya. Next. Kemudian kita mendefinisikan black box, di mana black box dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya transparency box, di mana menggambarkan penggunaan dari gardu taman tersebut. Next. Selanjutnya kita juga mendefinisikan hierarchy, di mana hierarchy di sini terdapat beberapa quality karakteristik dan demand quality, di mana demand quality ini didapatkan dari preferensi konsumen yang ada pada unit 1 sebelumnya. Jadi demand quality ini merupakan demand dari konsumennya, bagaimana demandnya, kemudian kita menjawab dengan quality karakteristik, yaitu terdapat beberapa di sana. Kemudian kita lakukan penghubungan, hubungan satu sama lain antara quality karakteristik dan demand quality, dan juga kita menentukan target limit dari tiap quality karakteristiknya seperti tabel di bawah itu. Next. Kemudian inovasi yang dilakukan yaitu menambah pegangan atau hand grip. Kemudian yang kedua, menambah part tuas pada bagian tengah tangkai. Kemudian yang terakhir, part mata garu dibuat lebih pipih bentuknya untuk tujuan keamanan. Next. Kemudian part kritis dari produk garu taman kami yaitu tangkai operator. Karena jika tanpa adanya tangkai operator ini, maka produk garu taman ini tidak bisa memenuhi permintaan atau preferensi konsumen berupa tangkai yang adjustable, sehingga dengan tanpa adanya tangkai operator ini, maka produk garu taman tidak akan lengkap untuk mencapai fungsinya. Next. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada unit 3 yaitu perancangan produk fase 2, pemilihan material dan alternatif rancangan produk. Next. Pada pemilihan material digunakan alternatif material yaitu pada material logam dan material polimer, seperti pada gambar berikut. Next. Kemudian material logam ini adalah perbandingan antar materialnya, aluminium alloy 6061, aluminium alloy 3003, stainless steel IC 304. Kemudian material polimernya yaitu rubber, silikon rubber, dan ABS. Next. Kemudian untuk penentuan jumlah alternatif diambil dari karakteristik material tangkai garu, material mata garu, material hand grip. Dengan means menggunakan material logam dan material polimer, dapatkan jumlah alternatifnya sebesar 27. Next. Kemudian alternatif terpilih yaitu alternatif 1 dengan sebagai berikut, kemudian alternatif 4 sebagai berikut, alternatif 5, alternatif 19, dan alternatif 20. Next. Kemudian pada matriks evaluasi alternatif, dapatkan alternatif terpilih yaitu alternatif 1 dengan campuran yaitu aluminium alloy 6061, aluminium alloy 6061, dan rubber dengan skornya yaitu 382,14. Next. Kemudian value engineeringnya didapatkan komponen hand grip dengan cost-nya original strip dengan redesign-nya yaitu 6386, dan pada komponen lainnya sebagai berikut. Dan didapatkan total 233.246 untuk original dan 170.128 untuk cost redesign-nya. Next. Kemudian untuk bill of materialnya yaitu sebagai berikut dengan level 1-nya yaitu tangkai garu dan ujung garu, level 2-nya sebagai berikut, dan level 3 penampang silinder tangkai, batang penyambung, dan lainnya, dan pada level 4 yaitu material penyusun dari setiap partnya. Next. Kemudian untuk kesimpulan pada unit 2 dan 3 yaitu didapatkan preferensi konsumen berupa mata garu rapat, pegangan fleksibel, terdapat penutup bagian bawah, mata garu berbentuk pipi, dan menggunakan material yang ringan.
Kemudian didapatkan preferensi harga produk berkisar antara 200.000 hingga 350.000. Produk rancangan yang ingin dibuat praktikan adalah garu taman dengan karakteristik ringan, aman, tangkai fleksibel, nyaman, mempermudah penggunaan, dan harga terjangkau. Kemudian produk garu taman yang dirancang praktikan memiliki fitur penutup mata garu, hand grip, dan tuas pegangan untuk menutup dan membuka mata garu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unit 4, perancangan produk berbasis antropometri. Nah, di sini digunakan data antropometri berupa tinggi pergelangan tangan, jangkauan tangan, lebar telapak tangan, dan lebar telapak tangan dari ibu jari. Nah, data di sini diambil dari bank data antropometri nomor 350 sampai 451 yang berjumlah 100. Nah, ini merupakan rekap uji kenormalan data dan rekap uji keseragaman data. Didapatkan bahwa semua data antropometri itu normal dan juga seragam. Kemudian ini merupakan nilai persentil dari masing-masing data antropometri dari P5 hingga P95. Kemudian ini merupakan rekap uji kecukupan data. Didapatkan bahwa semua data antropometri adalah cukup karena kurang dari 100. Kemudian ini merupakan analisis ergonomi produk. Nah, di sini tinggi pergelangan tangan digunakan untuk dimensi produk panjang tangkai utama, lebar telapak tangan sampai ibu jari digunakan sebagai panjang hand grip, kemudian lebar telapak tangan digunakan sebagai panjang pegangan tuas, dan jangkauan tangan digunakan sebagai panjang tangkai operator. Nah, untuk panjang tangkai utama dan panjang tangkai operator kita menggunakan persentil 5, dan panjang hand grip dan panjang pegangan tuas kita menggunakan persentil 95. Kita juga mempertimbangkan kebutuhan kelonggaran berupa kemudahan manufaktur dan ketebalan alas kaki pengguna, sehingga didapatkan ukuran final sebagai berikut. Kemudian ini merupakan analisis EASNE yang ditinjau dari efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Kemudian ini intervensi antropometri. Di sini merupakan produk garu taman sebelum adanya intervensi antropometri, dan berikut ini merupakan gambaran dari intervensi setelah dilakukan analisis antropometri. Kemudian masuk pada unit 5, pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Nah, hasil laporan unit 5 akan ditampilkan melalui Microsoft Excel dan Visio. Baik, terima kasih Mary. Untuk unit 5 ini yang pertama yaitu ada matriks keputusan make or buy, di mana di sini terdapat beberapa partnya dan kode BOM-nya. Kemudian di sini juga diputuskan mana part yang beli dan mana part yang membuat. Di sini diketahui bahwa silinder tangkai, penutup garu, kemudian pengait penutup, tuas, dan hand grip merupakan part-part yang dibeli, sedangkan sisanya merupakan part yang dibuat atau di make. Kemudian selanjutnya kita ke pilih proses. Ini saya besarkan. Pilih proses di sini merupakan pemilihan proses untuk setiap tahapannya, di mana terdapat kita mempunyai 5 material ya. Yang pertama itu aluminium top alloy dengan diameter sekian dan panjang 1000. Kemudian pertama yaitu dipotong. Kemudian kita analisis pemotongan ini merupakan kode fitur pada matriks apa, di mana pemotongan di sini merupakan grinding dan memiliki kode prima matriks manufaktur 4A karena memiliki part yang cukup banyak untuk yang dihasilkan, dan kesesuaian material dan prosesnya adalah G, sehingga karena merupakan automatic dan grinding, kemudian langkahnya juga pemotongan, maka keputusan yang diambil menggunakan mesin automatic circular sawing machine, di mana mesin ini dapat dilihat pada groover halaman 537. Kemudian kita melakukan pemilihan proses juga untuk proses-proses lainnya. Pemilihan proses di sini seharusnya memang sesuai dengan di PPO ya. Kita lihat ke PPO-nya. PPO prefabrikasi di sini terdapat 5 material utama, di mana setiap material utamanya memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Di mana di sini di proses penampang, mata garu, kemudian batang penyambung, tangkai operator, tangkai utama, dan di sini juga ada pengait tuas, kemudian engsel penutup. Di mana ukuran dari material ini bisa dilihat pada peta proses operasi ini ataupun pada
Excel pemilihan proses tadi. Di sini juga sudah tertampil ya gambarnya bahwa di sini 32, diameter dalamnya 22, kemudian diproses, dipotong, dihaluskan, kemudian ini juga dipotong, dihaluskan sehingga didapatkan hasil proses prefabrikasi. Kemudian selanjutnya kita ke proses fabrikasi dan assembly. Di sini cukup rumit ya. Di mana pertama tangkai utama dari proses prefabrikasi tadi masuk ke proses ini. Tangkai utama yang pertama yaitu di turning. Kemudian di turning sejauh 710 cm dengan diameter 28,5. Kemudian dilubangi yaitu di bagian sisinya sejauh 75 mm dan diameter 15 mm. Kemudian dihaluskan. Kemudian kita masuk ke analisis keputusannya. Di sini diketahui bahwa kode fiturnya T1 di mana bisa menggunakan latte turning atau bubut ya. Kemudian kode primanya tetap sama karena laju permintaannya sangat besar. Kemudian kesesuaian materialnya E. Kemudian keputusannya yaitu menggunakan automatic bar turning machine. Di mana keputusan ini sudah dipertimbangkan dengan melihat buku Groover halaman 516 yang berjudul Fundamental of Modern Manufacturing. Dan untuk assembly-nya, kita melakukan beberapa assembly yaitu part penyambung terdiri dari 3 part, yaitu pengait penutup, pengait tuas, dan batang penyambung. Sehingga kita pilih brazing karena aluminium ini memiliki titik lebur yang rendah, sehingga ketika kita memilih las maka kurang cocok karena ketika aluminium dilas maka akan tembus atau berlubang. Sebenarnya bisa menggunakan las TIG, tapi kita lebih memilih brazing karena memiliki beberapa kelebihan ya, karena mudah juga dan hemat biaya. Di sini terdapat 3 kategori yaitu prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly. Di prefabrikasi ada cutting dan polishing tadi ya. Kemudian di fabrikasi ada drilling, milling, turning, dan bending. Kemudian di assembly ada bracing dan polishing sebagai proses finishing. Nama mesinnya sendiri kita sesuaikan dengan nama mesin yang tadi, aluminium pump circular saw, automatic band saw machine, CNC polishing, CNC drilling, dan sebagainya. Kemudian di sini juga dapat harga dan sumbernya. Kita langsung saja ke peta proses operasi yang tadi. Di sini juga sudah dijelaskan tadi yang prefabrikasi sesuai dengan pemilihan proses. Kemudian yang di sini juga sudah sesuai dengan pemilihan proses, di mana tangkai utama kita ambil contoh di turning dulu, kemudian dilubangi, dihaluskan, dan kemudian diassembly dengan tangkai operator. Nah, untuk urutan dari assembly sendiri bisa dilihat pada assembly chart, di mana assembly pertama dilakukan yaitu batang penyambung, pengait penutup, kemudian mata garu dan penampang, kemudian dari assembly chart tadi digabungkan dengan pengait tuas dan sebagainya dengan urutan seperti aliran berikut ya. Kemudian didapatkan hasil assembly 1 yaitu garu taman. Dan kita langsung lanjut ke PTK-TK-nya. Di sini terdapat beberapa PTK-TK dari peta proses operasi tadi. Yang pertama yaitu prefabrikasi. Di sini ada cutting ya dengan keempat jenis materialnya dengan menggunakan mesin aluminium pump circular saw cutting atau automatic band saw machine, tergantung dari bentuk produk yang di cuttingnya. Di sini juga ada fabrikasi berupa drilling, kemudian ini ada milling dengan CNC mill turn, latte machine dengan pembubutan, rotary draw bending yaitu pembengkokan tadi untuk mata garu ya. Kemudian ada juga assembly wave bracing. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu menganalisis peta pekerja dan mesin. Di sini terdapat aluminium pump circular saw machine. Bagaimana sih hubungannya dengan pekerjanya? Di sini dapat dilihat bahwa terdapat blok yang hitam ya di sini yang merupakan saat di mana pekerja tersebut berhubungan dengan mesin. Dan di sini juga ada ringkasan waktunya. Di sini juga ada CNC polishing machine sesuai dengan tadi ya. Prefabrikasi ada 2, kemudian fabrikasi ada drilling, kemudian milling dan sebagainya sampai ke assembly bawah yaitu wave bracing machine atau pematrian. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui prosesnya kita melakukan forecasting. Forecasting ini ditujukan selama 30 tahun didapatkan data pembulatannya yaitu 29.114 dengan error ini 1,2237
237. Kemudian apa sih tujuan dari forecasting ini? Tujuan dari forecasting ini supaya mengetahui permintaan data 30 ke depan sehingga pabrik bisa mengestimasi kapasitas. Nah, di sini kita estimasi kapasitasnya yaitu pro forma yang merupakan data permintaan masa lalu, proyeksi masa depan yaitu 30 tahun berikutnya, kemudian proyeksi ditambah allowance, di mana allowance di sini merupakan dikalikan dengan error tadi ya. Dikalikan dengan error sehingga didapatkan kapasitas maksimumnya 16.211 sebagai kapasitas 30 tahun ke depan yang harus dicapai. Selanjutnya dari data produksi tadi kita temukan kapasitas pabriknya 16.211. Kemudian kita di sini kita menggunakan 3 faktor performasi ya, efisiensi, availabilitas, dan downtime. Di mana availabilitas ini merupakan waktu yang tersedia, ada 8 jam sehari, 2 shift sehari, 5 hari seminggu, dan 4 minggu per bulan. Kemudian downtime ini waktu di mana mesin tersebut tidak bekerja, yaitu di sini 8 jam sehari dengan 5 hari seminggu dan 4 minggu per bulan. Dan untuk efisiensinya itu produksi aktual dibagi dengan jumlah produksi kapasitas didapatkan dari data produksi tadi, di sini didapatkan 74%. Kemudian untuk rumus waksi mesinnya kita menggunakan rumus Mayer dengan rumus TIJ kali input di per availabilitas kurangi downtime dikali dengan efisiensi. Di sini langsung saja kita masuk fraksi mesinnya dengan rumus tadi ya, dikalikan efisiensi di akhir, kemudian ini dibagi di 3600 karena diubah ke dalam jam. Di sini waktu operasi dan waktu setup jumlah, kemudian dijadikan jam. Kemudian di sini dapatkan fraksi mesin. Kemudian dari ringkasan produksi tadi dijadikan jumlah part tabel kebutuhan bahan baku seperti berikut. Dan keterangan spesifikasi bahan baku seperti berikut juga. Mungkin sekian dari unit 5, saya kembalikan ke Mary lagi. Baik, kita lanjutkan dengan unit 6, yaitu perancangan stasiun kerja. Nah, di sini merupakan data antropometri fasilitas kerja yang kami gunakan, yaitu ada tinggi popliteal duduk, ada tinggi bahu duduk, ada lebar bahu duduk, ada jarak pantat ke popliteal, ada jangkauan tangan, dan tinggi pinggang. Nah, data tersebut akan diuji kenormalan, keseragaman, dan kecukupannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa data antropometri tadi normal, seragam, dan juga cukup. Nah, berikut ini merupakan analisis ergonomi fasilitas kerja. Nah, TPD atau tinggi popliteal duduk digunakan sebagai tinggi dudukan kursi, tinggi bahu duduk digunakan sebagai tinggi sandaran kursi, lebar bahu duduk digunakan sebagai lebar sandaran kursi, jarak pantat ke popliteal digunakan sebagai panjang dudukan kursi, jangkauan tangan digunakan sebagai lebar meja kerja, dan tinggi pinggang digunakan sebagai tinggi meja kerja. Dan di sini kami menggunakan persentil 5, dan juga kami menggunakan kebutuhan kelonggaran berupa ketebalan alas kaki pengguna dan juga kemudahan manufaktur. Sehingga didapatkan ukuran final sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar teknik fasilitas kerja dari meja kerja dan juga kursi kerja. Nah, selanjutnya merupakan manekin dan juga analisis rula dari postur kerja di Departemen Cutting. Nah, Departemen Cutting di sini ada 2, yaitu yang pertama menggunakan mesin aluminium pipe circular saw cutting machine. Nah, di sini didapatkan rula itu kurang dari 4, sehingga tidak perlu adanya perbaikan. Kemudian ini manekin dan analisis rula dari Departemen Cutting yang kedua dengan mesin automatic bandsaw machine. Kemudian ini manekin dan analisis rula dari postur kerja di Departemen Polishing menggunakan mesin CNC polishing machine. Kemudian ini merupakan manekin dan rula dari Departemen Drilling. Kemudian ini manekin dan rula dari Departemen Milling. Kemudian ini merupakan manekin dan analisis rula dari Departemen Turning. Kemudian ini manekin dan rula dari Departemen Bending menggunakan mesin automatic rotary draw bending machine. Nah, ini merupakan manekin dan rula dari Departemen Welding atau bracing. Dan di sini menggunakan mesin yaitu automatic wave bracing machine. Kemudian ini manekin dan rula dari Departemen Perakitan hand grip dan tangkai operator. Kemudian dilanjutkan untuk work reamat Departemen Cutting pertama, yaitu menggunakan mesin aluminium pipe circular saw cutting machine dan dimasukkan luas mesin
sebesar 38.500 dan dapatkan area kerja normalnya sebesar 28.917 cm kubik. Kemudian area kerja maksimum alternatif dapatkan sebesar 108.100. Lanjut, kemudian masuk pada work reamat departemen cutting 2, yaitu menggunakan automatic bandsaw mesin. Kemudian pada work reamat departemen polishing menggunakan mesin CNC polishing mesin. Kemudian pada work reamat departemen drilling menggunakan mesin CNC drilling mesin. Kemudian work reamat departemen milling menggunakan mesin CNC mill turn mesin dan dapatkan area kerja normalnya sebesar 34.587 dan area kerja maksimum atau MWA-nya sebesar 83.200. Kemudian work reamat departemen bending menggunakan automatic rotary draw bending mesin dan dapatkan area kerja normal dan area kerja maksimum alternatifnya sebagai berikut. Next. Kemudian work reamat departemen welding menggunakan meja kerja dan area kerja normalnya dan area kerja maksimum alternatifnya sebagai berikut. Next. Kemudian untuk layout fasilitas kerjanya sebagai berikut, di mana setiap mesin dan departemennya diletakkan sesuai dengan jarak masing-masing. Kemudian masuk pada unit 7, yaitu pemanufakturan produk. Next. Yang pertama yaitu pada vendor dan bengkel manufaktur dari kelompok B6 menggunakan bengkel las puput dan alat-alat teknik sinar laut yang bertempat di Jalan Bantul nomor 5 Glondong, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan material yang digunakan yaitu aluminium round alloy 6061 atau biasa disebut as aluminium. Dan mesin yang digunakan pada bengkel tersebut menggunakan mesin bubut dan gerinda duduk. Kemudian part kritis kita yaitu tangkai operator, di mana ukurannya di skala yaitu menggunakan 1:3 menjadi diameter 9,5 mm dan panjang 240 mm. Dan didapatkan menggunakan rumus Lopin yaitu jumlah produksi spesimennya sebesar 49 unit. Next. Kemudian evaluasi proses manufaktur part kritisnya, yaitu part kritis tangkai operator dengan nomor part sebagai berikut, menggunakan material sebagai berikut, dan data operatornya yaitu bernama Franky Surya Saputra, berumur 52 tahun dengan jobnya yaitu sebagai manufaktur, dan operasinya pemotongan penghalusan, di mana awalnya rencananya menggunakan mesin sebagai berikut dan operasi aktualnya menggunakan mesin bubut dan gerinda duduk. Kemudian untuk lingkungan kerjanya tidak terlalu bising, penempatan mesinnya tidak tertata dan bisa dibilang kotor. Kemudian untuk keterangannya, penggunaan APD yang kurang baik, memakai sarung tangan tetapi tidak menggunakan alas kaki tertutup. Next. Kemudian untuk rincian biayanya yaitu material dengan harga 12.500 dikali 49 unit dapatkan harga sebesar 612.500. Kemudian untuk subkontraknya yaitu ongkos potong dan penghalusan sebesar 2.500 dikalikan dengan 49 unit didapatkan sebesar 122.500, sehingga total biaya pemanufakturan yaitu sebesar 735.000 dengan biaya subsidi dari kampus sebesar 500.000 dan total biaya bersih keseluruhan 235.000. Next. Kemudian berikut merupakan foto dari pemanufakturan pada bengkel di sana, yaitu operasi pemotongan menggunakan mesin bubut dan operasi penghalusan menggunakan gerinda duduk, dan berikut merupakan part kritis yang sudah jadi. Next. Sekian penjelasan dari kelompok kami, berikut akan ditampilkan video manufaktur dari bengkel las bubut. Terima kasih.